Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi strategi pemasaran STP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman dari kelas Manajemen Bisnis Industri Furnitur dengan NIM A01320017. Target pasar. Mengidentifikasi segmen dan target pasar merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran. Kesuksesan pemasaran produk ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen. Alasan pentingnya segmentasi dan target pasar. 1. Pasar sangat beragam. 2. Pasar sangat luas. Yang ketiga, pelanggan sangat banyak dengan tuntutan yang bermacam-macam. Yang keempat, kemampuan perusahaan terbatas. Yang terakhir ialah perusahaan menginginkan profit. Perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen dengan kebutuhan dan keinginan berbeda. Kemudian, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayani dengan efektif. Keputusan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategis yang seksama. Langkah menentukan strategi pemasaran ialah mengidentifikasi dan menentukan profil berbagai kelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan dan preferensi berbeda atau segmentasi pasar. Memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Penentuan sasaran atau target pasar. Untuk setiap segmen sasaran, menentukan dan mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran pasar perusahaan, positioning atau penempatan pasar. Tingkat segmentasi pemasaran. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari suatu produk untuk semua pembeli. Namun, banyak kritikus mengemukakan bahwa pasar semakin terpecah dan media iklan dan saluran distribusi semakin marak, yang semakin mempersulit dan mempermahal jangkauan terhadap pemirsa massal. Beberapa menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat. Sebagian perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 tingkat. Segmen curug, wilayah lokal, dan perorangan atau individual. Tingkat segmentasi pasar ada 4, yaitu pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran lokal, pemasaran individu. Yang pertama yaitu pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Cara menentukan karakter segmen pasar yakni dengan identifikasi segmen preferensi. Segmen preferensi terdiri atas preferensi homogen, yaitu semua konsumen mempunyai kecenderungan yang hampir sama
pasar tidak menunjukkan segmentasi alami. Yang kedua yaitu preferensi terdifusi, kecenderungan yang sangat bervariasi. Dan yang terakhir yaitu preferensi kelompok, yaitu kecenderungan dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Pemasaran cekung. Segmen pasar lebih sempit. Segmen memiliki kebutuhan dan keinginan spesifik di pasar. Contohnya yaitu betadine. Betadine merupakan spesialis produk obat luka. Betadine melakukan strategi public relation dengan rumah sakit dan kualitas produk baik. Sehingga eksistensi produk betadine masih ada sampai sekarang. Yang ketiga ialah pemasaran lokal. Strategi pemasaran yang menargetkan pelanggan di lokasi-lokasi spesifik dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga mengenai adanya bisnis dalam daerah mereka. Yang keempat ialah pemasaran individu. Pemasaran yang mengarah segmen 1. Pemasaran yang disesuaikan atau perseorangan. Sekarang pelanggan berinisiatif sendiri dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi dan evaluasi penawaran produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk. B. Segmentasi pasar konsumen. 1. Segmentasi geografis. Pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah, atau beroperasi di seluruh daerah. Contoh segmentasi geografis yaitu wilayah yang strategis, yaitu wilayah strategis dan non strategis. Dengan ukuran kota bagi menjadi 3 yaitu penduduk kota kecil, penduduk kota menengah, penduduk kota besar. Kebatatannya sendiri dibagi menjadi 3 juga, yaitu perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan. Yang kedua ialah segmentasi demografis. Segmentasi berubah variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Contoh segmentasi demografis ialah usia. Terdiri dari anak-anak, remaja,
orang tua. Dari kelamin ialah pria dan wanita. Siklus hidup keluarga yaitu lajang, duda, menikah tidak punya anak. Penghasilan di bawah rata-rata, menengah, dan ke atas. Pekerjaan, pegawai, petani, pelajar, dan lain-lain. Pendidikan SD, SLTP, SMU, dan sarjana. Segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Contoh segmentasi psikografis ialah gaya hidup yang dibagi menjadi dua, yaitu gaya hidup mewah dan gaya hidup sederhana. Kepribadian juga ada dua, yaitu kepribadian ambisius dan kepribadian pesimis. Kelas sosial sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu kelas sosial bawah, kelas sosial menengah, dan kelas sosial ke atas. Pasar bisnis. Semua orang yang membeli barang dan jasa dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Ini artinya pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibelinya, melainkan akan digunakan untuk memproduksi produk baru yang akan dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Perbedaan pasar konsumen dan pasar bisnis. Dari faktor pembedanya yaitu ada 5, mulai dari filosofi pemasaran, bauran produk dan layanan, promosi, bauran distribusi, dan harga. Dan karakteristiknya sendiri dari filosofi pemasaran, segmentasi pasar konsumen menempati demografis, dan pasar bisnis menempati infografis. Penekanan taktik pemasaran, pasar konsumen pangsa pasar, pasar bisnis kinerja keuntungan. Interaksi penjual dan pembeli, pasar konsumen yaitu transaksional, pasar bisnis yaitu kemitraan. Arti pelanggan utama, pasar konsumen tidak perlu, pasar bisnis penting. Pengetahuan pelanggan, pasar konsumen lemah, pasar bisnis kuat. Pemberian merek, pasar konsumen produk individual, pasar bisnis corporate. Waktu pembelian,
pasar konsumen, penggunaan saat itu, pasar bisnis perlu perencanaan. Tingkat pabrikasi, pasar konsumen umumnya produk akhir atau siap pakai. Pasar bisnis butuh proses tambahan. Tipe kemasan, pasar konsumen promosional, pasar bisnis protektif. Layanan, pasar konsumen jarang, pasar bisnis lebih banyak. Konsistensi kualitas, pasar konsumen tidak vital, pasar bisnis penting. Dari promosi, penekanan promosi, pasar konsumen iklan, pasar bisnis personal selling. Sasaran promosi, pasar konsumen menempatkan produk dan layanan, pasar bisnis mengharap terjadinya sales call. Dari bauran distribusi, panjang saluran, pasar konsumen tidak langsung, pasar bisnis langsung. Kompleksitas saluran, pasar konsumen sederhana, pasar bisnis kompleks. Pengetahuan pasar, pasar konsumen lemah, pasar bisnis kuat. Ketersediaan antara pasar konsumen tidak krusial, pasar bisnis krusial. Dari harga, tawar-menawar pada konsumen jarang terjadi, sedangkan pada pasar bisnis lumrah terjadi. Begitupun dengan negosiasi harga. Dasar segmentasi pasar bisnis. 1. Demografis. Jenis industri, ukuran perusahaan yang dinilai dari jumlah staf dan karyawan, omset perusahaan, pendapatan kantor atau bersih perusahaan, lokasi perusahaan. Variabel operasi, yaitu kemampuan pelanggan, status pengguna atau non pengguna, teknologi, mulai dari teknologi proses, teknologi informasi, teknologi safety. Pendekatan pembelian, organisasi fungsi pembelian, struktur kekuatan, sifat hubungan yang ada, kriteria pembelian, kebijakan pembelian umum mulai dari sewa guna usaha, kontrak pelayanan, pembelian sistem, kontrak tertutup, dan lain-lain. Faktor situasi, tingkat kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu cepat sampai mendesak, yang kedua tidak mendesak. Penawaran khusus, 1. Aplikasi khusus produk, 2. Aplikasi keseluruhan. Ukuran pesanan, yaitu mulai ukuran besar dan ukuran kecil. Karakteristik pribadi, yaitu kemiripan pembeli penjual, sikap terhadap resiko, loyalitas atau kesetiaan. D. Targeting. Targeting merupakan tingkat penilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Cara menentukan target pasar ialah mengevaluasi segmen pasar dan memilih segmen pasar. Mengevaluasi segmen pasar, menilai beragam segmen yang diketahui, harus memperhatikan faktor berikut.
daya tarik segmen keseluruhan, ukuran segmen, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, faktor resiko, tujuan dan sumber daya perusahaan, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang. Memilih segmen pasar, yaitu konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, kecukupan seluruh pasar. Strategi umum targeting. Pertama yaitu mass market strategi. Yang A yaitu undifferentiated marketing. Tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen. Yang contohnya yaitu Coca-Cola. Yang hanya satu produk. Yang B ialah diferensi marketing, membagi produk dan program pemasaran untuk segmen yang berbeda-beda. Contohnya yaitu La Seger yang membeda-bedakan segmen. Yang kedua ialah niche market strategi, upaya pemasaran pada rencana bisnis yang fokus untuk menggapai atau segmentasi populasi yang terdefinisi dengan baik, menghindari persaingan dengan produsen besar. Contoh sederhana dari niche market adalah ada di dalam industri perangkat komputer. Dalam industri ini, Anda dapat menemukan pasar laptop, gaming, dan pelajar. Kedua pasar tersebut memiliki konsumen dengan spesifikasi yang berbeda dari segi keuangan dan kebutuhan. Grow market strategy atau terkonsentrasi. Produsen memilih segmen pasar tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen. Jenis pola targeting yaitu pertama single segmentation atau hanya fokus pada satu segmen pasar saja. Yang kedua ialah selective spesialis, memilih sejumlah segmen yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga ialah market spesialis, memusatkan diri melayani berbagai kebutuhan. Yang keempat ialah produk spesialis, pembuatan satu produk untuk berbagai segmen pasar. Dan yang terakhir ialah full market cover, melayani banyak segmen dengan banyak produk. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.